dari komunitas P3N. Di grup itu bicara tentang porang, dan saya belum tahu seperti apa porang, apa itu porang. Setelah saya kenal, saya senang, saya tertarik, dan saya tanam. Perkenalkan, nama saya Suroyo. Saya asli Padukuhan Kembang, Kelurahan Nglegi, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya petani porang, sekaligus saya sebagai sekretaris DPC P3N Gunung Kidul. P3N itu perkumpulan petani penggiat porang Nusantara, wilayah Gunung Kidul. Saya juga ketua DPAC P3N Kapanewon Patok. Dari komunitas P3N, di grup WA dibentuk di 2019. Di grup itu bicara tentang porang, dan saya belum tahu seperti apa porang, apa itu porang. Kemudian sesama calon petani porang sering ada koordinasi pertemuan, sehingga setelah saya kenal, saya senang, saya tertarik, dan saya tanam. Tanaman porang itu sebenarnya tanaman hutan, hidup di hutan, dan itu semenjak dari penjajahan Jepang. Konon cerita seperti itu. Sehingga para petani di Gunung Kidul awalnya adalah dari pembolang, dari cari bibit, cari porang itu di hutan, dan kita pindah ke lahan pertanian yang masih selama ini tanah-tanah yang belum digarap oleh para petani. Istilahnya tanah semak belukar, kita olah lahannya, tanah marginal, tanah yang belum selama ini dimaksimalkan, itu kita gunakan untuk penanaman porang. Sehingga masyarakat akan tertarik yang selama ini hasil dari pertanian yang lain itu kurang. Dengan porang ini berharap mereka akan menghasilkan panen dengan porang ini, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Tentu ini menjadi satu hal baru, sehingga para petani masih terus belajar, terus mengolah lahan yang baik-baiknya dengan cara organik, dan tentu dengan bimbingan dari berbagai pihak, dari dinas terkait, dari para penyuluh pertanian. Ini sangat kami harapkan. Edukasi pemanfaatan limbah kandang, yang selama ini limbah kandang itu banyak yang sia-sia. Kami sekian puluh ton yang untuk 1 hektar tanaman saya itu, ini gratis dari warga. Kita diberikan kesempatan gratis untuk membuat pupuk fermentasi, bahannya dari warga. Kami berharap pertanian sehat, karena ini tanaman pangan, sehingga kalau tanamannya sehat, lahannya sehat, maka kita konsumsi pun juga akan sehat pula. Kesulitan secara langsung sebenarnya tidak, tapi karena porang itu hal yang baru, sehingga kami mempelajari karakter tanaman itu sendiri, yang memang itu konsen kami pelajari dari awal. Seperti apa penanamannya yang betul, bagaimana penyiapan lahan, bagaimana penyiapan pupuk yang baik dan benar, itu yang memang kami pelajari dari awal. Bahasa sulit sebenarnya tidak, tapi kami belum tahu yang sebenarnya pas untuk tanaman porang. Sampai 2021 kemarin, memang di Gunung Kidul belum target untuk panen raya, tapi untuk budidaya, pengembangan lahan, pengembangan tanaman, penambahan jumlah petani, sehingga kami belum konsen untuk penjualan. Baru akan tahun ini 2022 kita akan berencana panen raya dari sekitar hampir 2000 petani se-Gunung Kidul. Nah, kebetulan sudah ada beberapa PT yang kerjasama dengan kami. Salah satunya adalah PT ACAP Merakonja Madiun. Kami sudah diberikan DO untuk tahun ini, panen tahun ini 2000 ton. Kemudian ada dari PT Ambiko Surabaya juga. Kemudian ada PT PTN Porang Tidar Nusantara, itu di Magelang. Itu sudah beberapa pabrik yang ingin kerjasama dengan kami. Saya berharap sesuai dengan peran fungsi masing-masing kedinasan memberikan support bagi kami, terutama pendampingan pertanian yang baik dan benar,
Kemudian secara materi ya mudah-mudahan nanti ada pupuk, ada obat, kemudian sarana prasarana pertanian. Alat-alat pertanian kami berharap, karena kami butuh kultivator, kami butuh traktor, kami butuh mencacah pupuk, kompos gitu, pencacahnya. Kemudian kami ingin packing juga kompos yang nanti betul-betul sangat tepat untuk pertanian organik ini seperti apa. Berharap juga nanti kami ingin punya alat teknologi pertanian. Karena kalau sudah jumlahnya ribuan batang, hektaran, kita nggak mungkin nyiram itu manual. Kami inginnya ada alat sprinkler atau apa ya, sehingga nanti untuk nyemprot VOC itu tidak perlu dengan alat manusia yang manual, nggak kuat kami. Kami ingin alat yang berteknologi, sehingga itu akan lebih praktis, tentu hasilnya akan lebih maksimal. Di antara bantuan pemerintah yang lain, saya berharap saya dan para petani porang seluruh wilayah di Gunung Kidul ataupun di Indonesia, kami berharap ada program KUR dari pemerintah bisa kami akses sehingga itu dapat meningkatkan kemampuan kami dalam budidaya porang. Tentu KUR yang ringan, yang menguntungkan petani, yang modelnya karena kami panennya itu bisa 1-2 musim ya, pembayaran saat panen. Mari para petani porang di Indonesia, khususnya di Gunung Kidul, bertani organik. Mari galakkan pertanian organik. Pertanian yang sehat untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Jiwa yang sehat berawal dari makanan yang sehat. Salam petani porang Indonesia.